Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih nggih, kepada LBC Depok nggih. Bener nggih Bu nggih? Betul nggih, LBC Iya, Depok nggih. Pak. Nggih, LBC Depok yang Iya. telah memilih kami yaitu LPA PKP untuk melakukan survei akreditasi di tahun 2024 ini. Mohon izin perkenalkan nama saya Pak Agung. Saya dari Jawa Timur nggih Bu, yang nanti akan membantu jenengan selama proses akreditasi ini. Nanti saya akan bersama jenengan terkait dengan bab satu dan bab 2. Untuk bab 3 nanti Bapak Ibu akan bersama dengan Dokter Alfi gitu nggih, yang mungkin Iya. Bapak Ibu sudah dihubungi oleh beliau gitu nggih. Namun sebelum itu nanti saya akan paparkan dulu apa sih itu akreditasi. Jadi sebelum kita melihat dokumen dan lain sebagainya, kita akan pengantar dulu nggih sebelum itu. Jadi biar Bapak Ibu tidak bingung gitu apa itu akreditasi. Mohon izin untuk share screen terlebih dahulu. Sebentar. Oh ini. Nah, sudah nampak nggih Bu? Sudah tampakkah atau belum? Sudah tampak Bu, Bu Rahmadina. Ih, kelihatan, Oke, Pak. nah kita mulai guys. Nah, ini kita akan membahas terkait dengan akreditasi. Akreditasi itu apa sih? Nah, sebelumnya kita akan membahas terkait ini. Standarnya, apa sih pedomannya gitu nggih. Nah, apa itu akreditasi? Kita akan lihat dari keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor HK 0107 Menkes 1983 tahun 2022 tentang standar akreditasi klinik. Nah, di sini berisi tentang apa saja standar akreditasi klinik ya Bu ya. Jadi nanti yang menjadi pedoman Bapak Ibu semuanya adalah menggunakan ini ya, terkait ini. Kemudian jangan lupa juga ada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2022 tentang akreditasi puskesmas, klinik, laboratorium, UTD, tempat praktek mandiri dokter dan tempat praktek mandiri dokter gigi. Nah, di sini kalau akreditasi klinik itu dilakukan 2 hari, nggih Bapak Ibu, yaitu dilakukan secara daring maupun secara luring, gitu nggih. Jadi hybrid namanya. Bisa dilakukan secara luring semuanya, asalkan daerah tersebut terpencil ya, maksudnya susah sinyal, itu bisa dilakukan dua-duanya 2 hari itu secara luring, gitu. Nah, tetapi kalau misalkan daerah tersebut masih bisa dijangkau oleh sinyal, berarti 1 hari itu menggunakan daring, 1 harinya menggunakan luring. Kemudian di situ sudah ada standar-standar apa saja terkait pembiayaan dan lain sebagainya gitu. Nah, di dalam akreditasi klinik ini ada 2 yang nanti akan melakukan penilaian ya. Ada di bab satu, bab 2 dan bab 3. Ada 2 surveyor yang akan menilai Bapak Ibu semuanya. Surveyor yang pertama namanya surveyor TKSD, UKM ya, yang akan menilai di bab satu dan bab 2. Kemudian ada surveyor TKPP yang akan menilai Bapak Ibu di bab 3. Gitu ya. Nanti kita akan bahas apa itu bab satu, bab 2 dan bab 3. Kemudian standar akreditasi klinik ini nanti di sini semuanya ada di sini ya Bu ya. Cuma nanti saya rangkum ya apa yang ada di sini. Nah, di dalamnya itu ada bab, standar, maksud tujuan dan elemen penilaian. Nah, misalkan Bapak Ibu bingung apa itu yang dimaksud di elemen penilaian, Bapak Ibu bisa melihatnya di maksud dan tujuan. Jadi maksud dan tujuan ini supaya Bapak Ibu tahu atau paham apa yang ingin dilakukan atau ingin dipenuhi oleh elemen penilaian. Jadi jangan langsung ke elemen penilaian, tetapi Bapak Ibu melihatnya dari maksud dan tujuan. Jadi maksud dan tujuannya apa? Misalkan tersedianya visi misi dan tujuan klinik. Nah, itu apa yang diminta? Oh, ternyata dimaksud dan tujuannya adalah kebijakan. Kalau kebijakan berarti SK seperti itu. Jadi nanti kita lihat di maksud dan tujuan, bukan di elemen penilaian, gitu nggih. Kemudian nanti di elemen penilaian itu ada nilai 10, kemudian ada nilai 5 dan 0. Kalau misalkan Bapak Ibu bisa memenuhi misalkan terkait dokumen ya atau permintaan dari elemen penilaian itu lebih dari 80%, berarti nanti
akan mendapatkan nilai 10 gitu ya. Kalau di bawahnya misalkan hanya tersedia 20 sampai di bawah 80 itu hanya 5. Kemudian di bawah 20 itu dapat 0. Nah, pemenuhan dokumen itu akan ada yang namanya regulasi, kemudian regulasi seperti SK, kemudian SOP, ya, pedoman, kebijakan, nah itu ya. Itu yang dinamakan dengan regulasi. Kemudian ada dokumen. Dokumen itu terkait dengan misalkan rekam medis, kemudian terkait dengan surat, menyurat, ya, notulen, foto, kemudian daftar hadir, itu. Kemudian ada nanti observasi. Jadi observasi itu kita akan lihat terkait dengan bagaimana kondisi yang ada di klinik, ya, kondisi fisik, MFK atau manajemen fasilitas kesehatannya seperti apa, kemudian terkait penataan ruangan dan lain sebagainya. Kemudian ada simulasi. Simulasi itu berarti praktek. Berarti praktek, misalkan praktek code blue, praktek terkait bagaimana penggunaan APAR gitu dan lain sebagainya. Kemudian ada wawancara. Wawancara itu nanti juga akan mempengaruhi dari penilaian. Jadi wawancara apakah Bapak Ibu itu memahami masing-masing dari dokumen yang sudah disusun. Ya, baik SK, SOP, dan bukti-bukti lainnya. Jadi 10, 5, dan 0 itu jadi satu kesatuan ya. Jadi tidak bisa dipisahkan misalkan, oh kalau ini bisa dapat 5, dapat 10, itu tidak. Itu menjadi satu kesatuan. Kemudian di sini juga ada namanya instrumen survei akreditasi klinik. Ini adalah penjabaran daripada ini tadi ya standar akreditasi klinik itu ya. Jadi di sini kalau ingin mendapatkan nilai 10 apa saja yang harus dipenuhi. Kemudian misalkan kadanya pedoman terkait dengan manajemen fasilitas kesehatan. Berarti nanti itu bikin pedoman. Nah, apa saja pedoman yang harus digunakan, dilakukan atau isinya apa saja itu ada dimaksud dalam tujuan supaya untuk mendapatkan nilai 10 gitu nggih. Kemudian di sini nanti ada beberapa peraturan perundangan yang nanti mungkin saya share ke jenengan kayak gini, Ibu. Saya share ke jenengan, nanti kita bikin grup aja ya, Bu, biar kita memudahkan untuk koordinasi gitu nggih. Iya, Pak. Jadi biar Bapak Ibu misalkan mau koordinasi, konsultasi itu nggak perlu nunggu Zoom ya. Kan Zoom-nya 1 minggu 1 kali. Nah, itu nanti panjenengan nggak apa-apa WA. WA pribadi ataupun WA di grup nggak apa-apa. Nanti kita saling berkoordinasi. Gitu nggih. Kemudian Bapak Ibu ini nanti majunya tanggal berapa nggih, Bu? Kalau Rencana masih di September sih, Pak. oh gitu nggih, masih ada waktu nggih. Makanya kita Ya. bisa apa? Memenuhinya nggih sambil berjalannya waktu. Jadi biar kita sama-sama tahu nggih kalau misalkan bulan September kan bisa kita atur, maksudnya nggak hanya dari Zoom, kita bisa melalui WA untuk pemenuhan elemen penilaian yang mungkin masih belum dipahami gitu nggih. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas terkait dengan bab 1 dulu nggih, Bu. Nah, tapi sebelum itu kan di LBC itu kan punya namanya tata naskah ya. Nah, di akreditasi itu tata naskah adalah sesuatu yang harus panjenengan penuhi terlebih dahulu. Ya, tata naskah itu misalkan bagaimana penulisannya, ukuran tuh kertasnya, kemudian format SK, SOP, kebijakan, kemudian pedoman panduan, kemudian ukuran kop itu nanti kan itu sudah ada di LBC yang pusat ya Bu ya, kemarin sudah apa ya, sudah ada standarnya ya dari pusat nih. Nah, itu nanti Bapak Ibu itu susun terlebih dahulu, Bu. Tuh. Itu sudah nggih Bu Rahmadina? Eh, kita udah mulai mengerjakan bab 1 sih, Pak, tapi Mm-mm. masih belum tahu kan itu udah betul atau belum. Nanti kita Mm-mm. share ke Pak Agung ya lewat Google Drive ya, nanti biar bisa Oh iya, dilihat dan dilihat dulu. Nggih, siap. Nggih, sambil nanti nanti kalau minggu misalkan depannya biar saya revisi, apa eh, kita paparkan bersama-sama sambil saya kasih revisinya gitu nggih. betul. Jadi nanti Mm-mm. kalau misalkan ada revisi, nanti kita betulin lagi sebelum maju. Nggih, siap. Nah, ini Oke. kita bahas lebih dahulu nggih di bab 1 nggih. Itu bab Iya, 1 itu Pak. apa gitu sebentar saya share screen.
Bab 1. Oke. Nah, ini nggih, bab 1 terkait dengan tata kelola klinik. Tata kelola klinik. Nah, klinik itu apa sih? Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan, ya, yang menyediakan pelayanan medis dasar atau medik dasar dan atau spesialistik secara komprehensif. Jadi klinik itu adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan baik itu medis dasar atau spesialis, ya, sesuai dengan eh, kebutuhan yang ada di klinik tersebut, ya, dan pelayanannya harus komprehensif. Apa itu komprehensif? Pelayanan yang sesuai dengan standar, ya, pelayanan kedokteran. Kemudian pelayanannya harus paripurna, ya, paripurna itu ya semuanya mulai dari pendaftaran sampai nanti ke obatan atau farmasi itu semuanya harus sesuai dengan prosedur. Kemudian pelayanannya berkesinambungan. Jadi misalkan ada yang perlu diperbaiki itu harus segera diperbaiki untuk peningkatan pelayanan. Nah, jenis klinik itu ada dua, nggih, ada dua, yaitu klinik pratama dan klinik utama. Apa perbedaannya? Klinik pratama hanya menyelenggarakan pelayanan medis dasar sesuai dengan kompetensi dokter ataupun dokter gigi. Jadi kalau di klinik kecantikan sama, ada klinik pratama dan klinik utama. Klinik Pratama meliputi aspek pelayanan medis dasar rawat jalan dan rawat inap. Sama, kalau klinik kecantikan juga sama, nggih, ada Pratama dan Utama. Kebetulan kalau LBC ini termasuk klinik Pratama, gitu, nggih. Kemudian klinik utama yaitu menyelenggarakan pelayanan medik spesialistik atau pelayanan medik dasar dan spesialistik. Dalam hal ini, upaya pelayanannya meliputi aspek pelayanan medik spesialistik atau dasar dan spesialistik, di mana klinik utama sama, ada rawat jalan dan rawat inap. Nah, dalam standar akreditasi itu nanti di dalamnya yang tadi yang sudah saya paparkan tadi itu ada bab. Bab itu adalah topik utama terkait dengan ruang lingkupnya. Standar, nanti ada beberapa standar, kemudian maksud dan tujuan, dan elemen penilaian. Nah, maksud dan tujuan ini yang harus dipahami terlebih dahulu sebelum menuju ke elemen penilaian. Nah, yang pertama itu adalah bab 1. Bab 1 itu terkait dengan tata kelola klinik, ya, atau TKK. Kemudian bab 2 terkait peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Kemudian bab 3 yaitu penyelenggaraan kesehatan perorangan. Itu. Jadi ada 3 bab. Yang menjadi rohnya untuk klinik itu adalah di bab 3, nih, Bapak Ibu. Makanya bab 3 ini banyak, ada 67. Kemudian standarnya. Di tata kelola klinik ada 4 standar, maksudnya 1.1 sampai 1.4. Kemudian di peningkatan mutu dan keselamatan pasien di bab 2 itu ada 2.1 sampai 2.3. Sedangkan di penyelenggaraan kesehatan perorangan ada 3.1 sampai 3.15. Nah, semuanya ini nanti bisa jadi nggak semuanya akan dinilai, nggih. Karena apa? Ada beberapa yang memang tidak melayani di klinik kecantikan terutama LBC, ya. Nanti kita lihat mana yang memang nanti akan dilakukan penilaian, mana yang itu diabaikan dalam penilaiannya. Kemudian elemen penilaiannya yang akan dinilai di bab 1 ada 19, bab 2 ada 18, bab 3 ada 67. Jadi ada 104 yang akan dinilai. Tetapi ini tidak mutlak, ya. Ini bisa jadi hanya 90 atau 80 gitu. Ini nggih tata kelola klinik nanti yang akan dibahas terlebih dahulu yaitu pengorganisasian klinik, tata kelola sumber daya manusia, ada tata kelola fasilitas dan keselamatan sama tata kelola kerjasama. Kemudian nanti bab 2 ada upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien, sasaran keselamatan pasien dan pencegahan serta pengendalian infeksi. Kalau bab 3 ini lumayan banyak nggih sampai 3.15. Nah, gambaran umumnya apa sih? Nah, untuk TKK, tata kelola klinik adalah untuk dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada pasien, klinik harus memiliki kepemimpinan yang efektif, ya. Salah satunya adalah kejelasan pembagian tugas dan peran dari masing-masing pemangku kepentingan. Nah, di klinik itu kan ada pemilik, penanggung jawab, dan pemberi layanan. Itu harus jelas, ya, pembagian tugas dan perannya. Nanti kita akan bahas di sini, di bab ini, bagaimana peran dari masing-masing itu. Apakah sudah terlihat
kompak atau seperti apa kita lakukan penilaian, baik dari pemilik, penanggung jawab, dan pemberi pelayanan. Nah, tata kelola klinik itu isinya apa sih? Yaitu pertama visi misi klinik, kemudian tata kelola dan struktur organisasi, uraian tugas dan fungsi masing-masing pemangku kepentingan, tata kelola sumber daya manusia, dan tata kelola fasilitas dan keselamatan. Yang pertama, TKK 1, pengorganisasian klinik. Apa sih isinya? Nah, ini standar 1.1. Dalam mengemban tugas, tanggung jawab, dan wewenang, klinik perlu menyusun pengorganisasian yang jelas, yang jelas, di mana harus sesuai dengan visi, misi, dan tujuan klinik. Kemudian ada struktur organisasi yang juga ditetapkan dengan kejelasan tugas dan tanggung jawab, alur kewenangan dan komunikasi, kerjasama dan keterkaitan antar petugas. Jadi di strukturnya nanti itu masing-masing itu harus paham tugas dan tanggung jawabnya. Kemudian paham siapa yang memegang apa, tugasnya apa. Misalkan si A gitu ya menjadi PPI. Nah, semua rekan-rekannya itu paham. Kalau misalkan ditanya siapa pemegang PPI, jadi semua staf ataupun yang ada di situ paham. Siapa pemegang PMFI, PPI, kemudian siapa pemegang MFK, siapa pemegang mutu, itu harus paham semuanya. Tidak hanya misalkan penanggung jawab klinik, tetapi semua staf atau pegawai yang ada di situ memahami tupoksinya. Itu. Kemudian ini, apa yang dinilai, dimaksud dan tujuan. Klinik harus menetapkan visi, misi, dan tujuan klinik sebagai landasan operasional. Nah, apa kalau menetapkan visi, misi itu berarti SK. Itu. Kemudian klinik dalam menjalankan tugas, tanggung jawab, dan wewenang menyusun struktur organisasi. Jadi struktur organisasinya disusun. Jangan lupa struktur organisasinya harus ada pemilik, penanggung jawab, dan petugas. Di mana di dalam struktur itu harus ada uraian tugas dan wewenang. Kemudian yang dinilai apa? Berarti pengejawantahan, implementasi dari maksud dan tujuan. Yang pertama, tersedia visi, misi, dan tujuan klinik yang ditetapkan pihak yang berwenang. Nah, ini kan bingung kalau panjenengan memahami elemen penilaiannya. Nah, ini lihat di maksud dan tujuan. Tersedia visi, misi, dan tujuan klinik. Kita lihat di maksud dan tujuan. Oh, ternyata mereka meminta menetapkan visi, misi, dan tujuan. Berarti SK. Kemudian tersedia struktur organisasi klinik yang ditetapkan oleh pemilih. Apa sih maksudnya ini? Berarti nyusun struktur organisasi. Kemudian tersedia uraian tugas, tanggung jawab, dan wewenang ditetapkan. Apa maksudnya? Maksudnya adalah struktur organisasi tadi harus dilengkapi uraian tugas dan wewenangnya. Maksudnya itu. Nah, ini nilainya ya ada 10, 5 sama 0. Kalau 10 berarti lengkap. Ada visi, misi, tujuan, isinya benar. Misalkan SK terkait visi, misi, dan tujuan. Misalkan menimbang, mengingat, menetapkannya benar, itu bisa dapat nilai 10. Misalkan ada yang mungkin kurang tepat, misalkan hanya 70% ya yang terpenuhi dari penyusunan SK-nya ini, berarti nanti dapat 5. Makanya kita maksimalkan supaya mendapatkan nilai 10 semuanya gitu. Kemudian terdapat struktur organisasi klinik. Nah, ini kan gampang ini bikinnya ya, tinggal nanti ditambahkan bukti penyampaian informasi. Jadi sambil sosialisasi bahwasanya oh ini loh struktur organisasinya, oh ini loh visi misinya, kemudian ini loh tupoksinya masing-masing karyawan. Nah, itu. Kemudian ini juga ada wawancara, apakah petugasnya juga memahami uraian tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya. Jadi nanti akan diacak siapa yang akan ditanya ya oleh surveyornya. Misalkan si A ya harus memahami apa tugasnya, apa tanggung jawabnya, apa wewenangnya. Gitu. Kemudian selanjutnya yaitu tata kelola sumber daya manusia. Nah, di sini klinik memiliki tata kelola sumber daya manusia meliputi perencanaan, pemetaan kebutuhan, rekrutmen, evaluasi, dan pengembangan. Jangan lupa harus sesuai dengan kompetensi yang ada di klinik tersebut. Oke. Nah, ini yang perlu dipahami. Penanggung jawab klinik adalah dokter, dokter spesialis, atau dokter gigi. Kalau klinik utama
adalah dokter, dokter gigi, dokter spesialis atau dokter gigi spesialis. Penanggung jawab klinik harus memiliki SIP yang masih berlaku dan dapat merangkap memberi pelayanan. Jadi dia sebagai penanggung jawab klinik juga merangkap pemberi pelayanan. Penanggung jawab klinik hanya menjadi penanggung jawab di satu klinik. Jadi nggak boleh di klinik misalkan sudah jadi di LBC Depok, nggak boleh pindah lagi ke LBC satunya. Jadi hanya cukup di LBC Depok saja. Kemudian file kepegawaian. Nah, di sini ada file kepegawaian ya yang diminta. Nah, apa saja isinya? Kualifikasi ya, misalkan beautician itu apa kualifikasinya yang dibutuhkan, persyaratannya apa, misalkan A, B, C, D, F, G. Kemudian pendidikannya, pelatihan apa yang harus diikuti. Kemudian kompetensi, kompetensi ini apakah sudah sesuai dengan pendidikannya tadi. Kemudian mungkin pelatihan-pelatihan apa ya, ya itu apakah sudah ada. Kemudian STR, surat tanda registrasi dan surat izin praktik ya. Ini bagi tenaga kesehatan apakah masih berlaku? Itu monggo dicantumkan. Uraian tugas masing-masing pegawai itu harus ada. Kemudian sertifikat pelatihan, monggo diupdate. Penilaian kinerja, mungkin penilaian kinerja itu dilakukan 1 tahun 1 kali atau setiap bulan atau setiap 6 bulan, monggo dicantumkan di sini. Kemudian ada uraian kompetensi, apa saja yang harus dimiliki oleh beautician A, B, C, D, F, G. Nah, itu apakah mereka sudah memiliki semuanya kompeten? Nah, itu nanti bisa dilakukan melalui pendidikan ataupun pelatihan. Itu dicantumkan semuanya. Kemudian evaluasi seluruh SDM klinik harus dilakukan secara berkala, entah itu 1 bulan sekali atau 6 bulan sekali ataupun 1 tahun 1 kali. Elemen penilaiannya apa? Pemenuhan kebutuhan dan ketersediaan tenaga dilakukan sesuai dengan jumlah dan jenis kebutuhan layanan. Tersedia file kepegawaian dan kinerja SDM dievaluasi secara berkala. Ini jadi dokumennya, nggih. Nanti yang dinilai yang pertama yaitu terdapat dokumen perencanaan kebutuhan. Nanti ini ada tabel ABK-nya, analisis kebutuhan pegawai, nanti bisa diisi, nanti kita akan dampingi. Kemudian dilakukan wawancara kepada pimpinan klinik ya, prosesnya seperti apa, rekrutmennya seperti apa. Kemudian file kepegawaiannya, apakah semuanya sudah ada file kepegawaiannya dan diupdate atau diperbaharui. Kemudian ada file hasil penilaian kinerja, kemudian akan diwawancara ya, entah itu pimpinan, entah itu staf untuk memastikan prosesnya. Jadi tahu eh, staf itu tahu kapan dilakukan penilaian kinerja, indikatornya apa saja, kemudian bagaimana apabila karyawan tersebut belum memenuhi penilaian kinerja, apakah ada sanksi, apakah ada reward, itu nanti akan ditanyakan di sini. Kemudian MFK atau tata kelola fasilitas dan keselamatan. Dalam hal ini, klinik harus menyediakan fasilitas yang aman, berfungsi, dan suportif bagi pasien, keluarga, dan staf, serta pengunjung. Klinik juga harus menyediakan peralatan kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, apa maksudnya? Dalam hal ini klinik perlu menyusun manajemen resiko fasilitas. Jadi MFK, MFK itu ada 7 nggih Bapak Ibu, yaitu terkait dengan keselamatan keamanan, bahan berbahaya beracun dan limbah B3, penanggulangan bencana, sistem proteksi kebakaran, peralatan medis, sistem utilitas baik listrik, air, dan gas medis, serta sarana sanitasi, serta sampah domestik dan limbah yang ada di klinik kecantikan LBC Depok. Kemudian apa yang dinilai? Terdapat bukti perizinan SIO ya, INB, kemudian dari Dinas Kesehatan bahwasanya sudah ada izin pendirian bangunan klinik dan lain sebagainya. Kemudian ada program MFK yang ini yang tadi itu ya, yang ada 7 ini, apakah ini sudah dibikin kapan rencananya, keselamatan keamanan terkait bahan berbahaya beracun dan limbah B3 sampai sampah domestiknya itu kapan dilakukan monitoring dan evaluasi. Kemudian daftar inventaris dan bukti pemeliharaan sarana dan prasarana. Ini maksudnya adalah daftar inventaris ini daftar inventaris yang ada di ASPAK ya, ASPAK.
ya yang ada di Aspak, baik ini medis maupun non medis. Ini semuanya ada di elemen penilaian 3. Dan bukti pemeliharaan sarana, misalkan ada sarana yang diperbaiki, AC, meja, kursi atau apapun itu di sini ngecat ya, itu juga di sini. Kemudian yang 4, pelaksanaan pengamanan dan pengawasan akses keluar masuk Fasiankes. Nah, ini mungkin ada CCTV, mungkin ada satpam, mungkin pada saat mau menemui tamu atau masuk ke LBC ada buku tamu, atau mungkin pakai kalung ya, visitor gitu-gitu. Monggo dijelaskan di sini. Kemudian bukti pengelolaan limbah B3 dan serta limbahnya. Nah, ini mungkin terkait sama bagaimana pengelolaan limbah B3-nya. Kapan diangkut ke tempat pembuangan sementara? Apakah sudah ada tempat pembuangan sementara? Terus apakah ada tempat untuk menyimpan kulkasnya? Atau mungkin fasilitas-fasilitas atau sarana cuci tangan di situ dan lain sebagainya. Dan jangan lupa ruangannya harus terkunci dan tidak boleh diakses oleh siapapun. Yang boleh mengakses hanya 2 orang, pemilik klinik atau penanggung jawab klinik sama yang berhubungan dengan limbah medisnya ini. Jadi atau mungkin tukang apa ya, OB ataupun siapapun yang kontak langsung dengan limbah B3. Kemudian pengelolaan sampah domestik ya, pengelolaan sampah domestik ini terkait dengan kapan sampahnya diambil oleh petugas nggih. Mungkin di sana pakai lingkungan RT itu yang mengangkut, kemudian bagaimana klaim-klaimannya ya pembayarannya dan lain sebagainya. Kemudian apakah ada yang tergenang di depan klinik itu nggih, mungkin airnya sampai berceceran atau sampai apa ya becek di depan klinik ya sampai menimbulkan bau dan lain sebagainya itu nanti kita akan lihat. Kemudian APAR, alat pemadam api ringan. Nah, ini juga nanti bagaimana ketersediaan APAR, peletakannya, simulasinya, kemudian bukti pemeliharaannya apakah sudah ada, kemudian helmnya apakah sudah lengkap, merah, biru, kuning, putih itu ya. Kemudian apakah sudah ada jadwalnya dan lain sebagainya. Kemudian penanda jalur. Penanda jalur ini misalkan klinik LBC Depok itu kan ada itunya ya Bu, apa pelang. Nah, itu pelangnya apakah itu terlihat dari jalan raya ya. Di depan itu kelihatan ada tulisan LBC Depok, kemudian pada saat kita masuk ya, masuk ke ruangan itu sudah jelas misalkan mana toilet, mana ruang pelayanan, mana ruang farmasi, itu sudah jelas tanpa kita bertanya. Jadi ada rambu-rambunya. Oh, ke kanan ke toilet, oh ke kiri ke ruang pelayanan, oh untuk ke farmasi ke kiri atau seperti apa, itu jadi sudah terlihat di situ. Kemudian jalur evakuasi, jadi panah-panah itu nggih, panah jalur evakuasi, bagaimana penempelannya, apakah sudah sesuai dengan standar, kemudian titik kumpul itu di mana dan lain sebagainya. Kemudian bukti larangan merokok. Nah, ini ada kebijakannya, kebijakan terkait dengan larangan merokok. Kemudian ada bukti larangan merokok, mungkin tanda-tanda bahwasanya bebas asap rokok itu. Kemudian termasuk di halaman parkir juga ya. Ini juga nanti mungkin ada bukti larangan merokok. Kemudian tersedia daftar inventaris. Nah, yang nomor 10 ini khusus yang alat medis. Bedanya nomor 3 sama nomor 10. Kalau nomor 3 itu seluruhnya, baik medis maupun non medis. Kalau yang nomor 10 ini hanya khusus yang medis. Ya. Daftar inventaris yang medis, kemudian bukti pemeliharaan alat medis, ya, bukti kalibrasi kalau panjenengan melakukan kalibrasi dan bukti Bapeten untuk pelayanan radiologi, tetapi tidak dilakukan di klinik kecantikan LBC Depok ya. Tuh, kemudian ini nggih, yang tadi sudah saya jelaskan, nanti ada misalkan ini ada daftar inventaris, SOP, kemudian bukti pemeliharaan dan lain sebagainya yang tadi sudah saya jelaskan. Jadi di sini ada observasi dan wawancara nanti. Semuanya ini lengkap ya yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian selanjutnya TKK 4 yaitu tata kelola kerjasama. Nah, ini kerjasama. Kerjasama itu adalah kerjasama dengan pihak lain ya untuk memenuhi kebutuhan pelayanan.
dasarnya dalam bentuk dokumen kontrak gitu ya, dokumen kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan. Nah, kontrak itu dapat berupa kontrak klinis maupun kontrak manajemen. Apa itu kontrak klinis? Nah, ini kontrak klinis adalah perjanjian kerjasama antara klinik dengan individu staf medis dalam bentuk fakta integritas. Jadi kontrak klinis itu berarti bersama dengan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, puskesmas, rumah sakit gitu ya Bu, atau bersama karyawannya Bapak Ibu itu ya. Apa saja misalkan ada pelanggaran itu ada sanksinya atau dapat reward dan lain sebagainya itu ada di kontrak ini. Kemudian kontrak manajemen yaitu perjanjian kerjasama antara klinik dengan badan hukum penyediaan alat kesehatan dan pelayanan non klinis. Misalkan terkait dengan pengelolaan limbah B3 itu dengan siapa atau dengan PT siapa. Kemudian kalau dengan laborat misalkan atau mungkin dengan apotek ya atau mungkin dengan apa laundry ya kemudian tadi dengan limbah domestik dengan siapa saja. Nah, itu monggo dijelaskan di sini. Jangan lupa harus dilakukan evaluasi. Misalkan limbah B3 eh, berapa setiap kali ngangkut per kilonya itu berapa rupiah. Kemudian kapan dilakukan pengambilan setiap 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Kemudian apabila petugasnya itu terlambat untuk mengangkut, apakah ada denda? Kemudian misalkan ada kenaikan harga, itu bagaimana? Itu harus terdapat di dokumen kontrak dan itu dievaluasi. Apakah nanti misalkan dari evaluasi tersebut eh, pihak ketiga tersebut diperpanjang kontraknya ataupun ada pemutusan kontrak gitu. Nanti dilakukan evaluasi. Apakah itu sudah dilakukan oleh klinik atau tidak, itu nanti dibuktikan dalam standar 1.4 ini. Jadi ini ya ada dokumen kontrak, kemudian indikator kinerjanya jelas, apa saja yang tadi yang sudah saya jelaskan, dan monitoringnya dan evaluasinya apakah perlu ditindaklanjuti atau diteruskan dokumen kontraknya atau pemutusan dokumen kontrak cari pihak ketiga yang memang bisa berkomitmen dengan klinik kecantikan LBC Depok. Gitu. Ini ya semuanya. Nah itu mungkin yang dapat saya sampaikan untuk bab 1 terlebih dahulu Bu. Nanti lanjut ke bab 2. Monggo, mungkin ada yang ditanyakan Bu di bab 1 dulu. Monggo Bu Rahmadina mungkin ada yang ditanyakan di bab 1. Kan panjenengan sudah menyusun di bab 1 nggih. Apa saja yang mungkin ada kendala dan lain sebagainya. Monggo. Pak, saya mau tanya yang ini aja sih, yang apa Mm-mm. namanya struktur organisasi. Itu kalau Mm-mm. misalkan pembagian tugasnya itu harus yang ada sertifikatnya gitu ya, Pak ya? Nah ini terkait dengan hal tersebut kan karena di bab 2 itu ada penanggung jawab mutu nggih. Penanggung jawab mutu, Iya. MFK sama PPI. Nah, kalau mutu itu nggak apa-apa ya, sambil panjenengan proses untuk apa lagi ngarannya, mendapatkan sertifikat itu ya mutu ya, itu nggak apa-apa untuk Mm-mm. sementara. Tapi kalau yang PPI wajib. Oh iya, kalau PPI iya, tapi kalau kayak K3 gitu, Ketiga kan anu Bu ya, seharusnya sih keselamatan kerja. harus punya ya harus punya tetapi kan karena Oh, klinik masih terbatas maksudnya memiliki anggaran terbatas itu masih nggak apa-apa kalau misalkan dirangkap dengan yang oh, PPI biasanya kan dirangkap sama PPI nggak apa-apa monggo oh panjenengan dirangkap. nggak apa-apa kalau dirangkap nggak apa-apa kan nggak mesti harus di klinik itu nggak harus misalkan si A, si B, si C itu mutu si A, kemudian PPI si B, kamu MFK-nya si C. Jadi satu nggak apa-apa. Yang Oh, penting adalah eh, beliaunya memahami apa yang menjadi tugas pokoknya gitu. oh iya, berarti nggak harus, misalkan cabang kita tuh ada 13 orang, berarti 13 orang itu nggak harus dibagi siapa bagian K3, siapa bagian mutu, kayak gitu enggak ya, nggak harus ya Pak ya? Seharusnya seperti itu untuk pemerataan tugas, tetapi panjenengan kita kita kembalikan lagi apakah beliaunya itu mampu seperti itu, Bu. Oh gitu, ya Mm-mm. tanpa sertifikat insya Allah mampu sih ya nanti belajar-belajar. Karena kemarin itu Iya. kita kan ada Zoom, cuman sertifikatnya terbatas, hanya diberikan ke
pimpinan cabang, ke Mm-mm. dokter, apoteker, sama perawat. Itu Jadi yang yang apa, lain Bu? nggak ada. Berarti nggak apa-apa ya Pak ya Nggak kalau apa-apa. masuk K3 Mm-mm. tanpa Terkait apa sertifikat. itu Oh, Bu tadi, Bu? Terkait apa tadi yang pelatihannya tadi yang sudah dilakukan? K3. Oh, K3. Ya nggak apa-apa. Berarti nanti anu aja. Siapa yang sudah punya sertifikatnya itu aja, Bu. Tapi kalau yang masih belum bisa dirangkap aja. Oh, berarti nanti nggak harus semua dibagi gitu ya? Nggak apa-apa. Maksudnya kalau misalkan memang misalkan gitu, sudah bebannya terlalu banyak, ya si A misalkan bebannya sudah terlalu banyak, nggak apa-apa diberikan kepada yang masih bebannya masih sedikit gitu, nggih. Ya itu Iya. atau mungkin kalau misalkan dirasa panjenengan masih bisa apa ya menangani hal tersebut nggak apa-apa, yang penting adalah pada saat nanti penilaian itu bisa menjawab gitu aja. Hmm, tuh Ya monggo. udah nanti ya nanti saya bagi aja Pak. Iya dibagi aja Bu biar apa Ya, biar takutnya sama-sama nggak kebanyakan jenengan nanti. takutnya nanti ada yang merasa kebanyakan. Overload nanti bingung nanti itu. Monggo ada lagi yang ditanyakan terkait dengan bab satu sebelum nanti bedah dokumennya di minggu depan gitu. Maksudnya selama proses panjenengan ini apa yang menjadi kendala untuk melakukan pemenuhan dokumen gitu. Monggo. Apanya yang kurang gitu, mungkin panjenengan kurang paham gitu, monggo. Pak, terkait yang kerjasama sama rumah sakit itu Pak, yang Heeh, rujukan. heeh, heeh, Kita kan baru proses. Itu heeh. gimana Pak kalau sambil berjalan Nggak menyusul? apa-apa, nggak apa-apa. Yang Oh, penting adalah panjenengan nanti bukti bukti draft atau bukti apa yang memang masih itu proses itu nggak apa-apa dilampirkan aja. Yang penting adalah sudah ada usaha untuk Bapak Ibu itu melakukan proses kerjasama itu. Heeh. Nggak ya, apa-apa, kan ya. kan masih ada draftnya toh Bu. Ada. Sama kalau yang jejaring puskesmas sih kita sudah jadi. Cuman ini Heeh. belum saya scan karena hari ini rencana mau saya kirim ke Pak Agung biar dicek Hmm, dulu kerjaan oke kita. siap siap siap. Paling Anu nanti aja Bu, kalau misalnya minggu nanti depan di minggu dari depan nggak Pak apa-apa. Agung Heeh. ini, nanti kan info ke kita. Nanti sekalian kita revisi, sekalian kita masukin filenya. Heeh, heeh, gitu. Nah, gini Bu, kali ini kan masih ada waktu 1 minggu. Panjenengan nggak apa-apa nanti eh, hari apa dikirim ke saya nggak apa-apa. Jadi jangan jangan keburu-buru juga. Yang penting adalah panjenengan paham dulu apa ini maksudnya gitu dulu sih. Ya, ya, ya. Heeh, heeh. Mm. Tadi di bab satu apa Bu yang mungkin masih bingung di bab satu, yang masih mungkin apa ya menjadi pertanyaan. Oh, ini kenapa apa ini gimana sih apa ya pemenuhannya gitu. Apa yang harus dilakukan gitu. Monggo. Apa yang menjadi kendala gitu. Sambil nanti apa filenya atau Google Drive-nya dikirimkan ke saya gitu. Nggak apa-apa. WA aja nggak apa-apa kok, Bung. Apa? Insya Allah saya balas kok nanti. Misalkan, oh kurangnya ini nanti saya beri langsung masukan gitu. Mm-mm. Nanti saya bikinkan grup nih, Bapak Ibu. Jadi biar kita apa memudahkan ya untuk komunikasi gitu nggih. Jadi saya Ini Pak masukkan juga AA nanti. sama bab satu, bab 2, bab 3 gitu nggih. Ya, betul. Heeh. Paling ini aja sih Pak kayak IPAL itu kita Heeh. juga masih masih belum buat kan, masih Heeh. menyusul Proses kan ya. tes ya. Nggak apa-apa proses nanti di dokumen MFK-nya kan ada dokumen MFK di 1.3 yang elemen penilaian 2 itu nanti dijelaskan aja di situ bahwasanya memang pasti proses gitu. Iya semuanya memang untuk ini kan IPAL-nya kan masih belum ya, tetapi nanti bisa dilakukan dengan pihak ketiga ya untuk pengelolaan limbah cair kan. Iya, limbah cairnya nanti pakai pihak ketiga aja nggak apa-apa untuk sementara sambil menunggu IPAL-nya jadi gitu nggih Bu nggih. Oh, jadi nanti sambil berproses aja nggak apa-apa itu.
Nah, misal ini ya ditanya gitu ya, sama surveyornya ya gini. Pada saat panjenengan limbah B3 gitu ya, Bu ya. Itu bagaimana Bu prosesnya Bu panjenengan Bu? Misalkan ini habis pelayanan tuh ya, kan ada limbah medis yang dihasilkan. Itu seperti apa Bu pengangkutannya sampai ke TPS-nya Bu? Biasanya gimana Bu kalau di LBC Depok Bu? Kalau Pak, paling ini sih kalau sampah medis ya berarti ya. Mm, 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 Sampah medis kita ada ruangannya sendiri untuk sampah medis. Kalau dari ruang mm, perawatan nanti mm, kita sediain ini apa namanya kotak box yang khusus untuk sampah gitu loh. mm, mm. Ah, terus nanti kalau sudah penuh dipindah ke plastik yang kuning itu, terus Heeh. nanti dimasukkan ke freezer. Oh ada freezernya sudah Bu nggih? Sudah ada Heeh, freezernya di heeh, ruangan yang khusus untuk sampah medis. heeh. Terus jangan lupa untuk aksesnya, jangan semuanya mengakses ya Bu. Jadi hanya 2 orang aja. Yang Oh khusus iya, ngangkut sama pemilik atau penanggung jawab ataupun pimpinan klinik ya. Pimpinan cabang di situ. Jadi nggak untuk boleh semuanya akses di situ ya. Kunci ini itu yang megang cuma 2 orang itu aja ya. oh iya, paling ini sih itu tanggung jawab kepala beauty atau kepala perawat. Terus nanti Heeh, yang heeh. angkut biasanya OB. Heeh. Nah itu, jadi yang pegang kunci nggak boleh semuanya ya Bu ya. Soalnya itu kan limbah berbahaya ya, bahan beracun berbahaya. Jadi nggak boleh semuanya akses, maksudnya melebur ke situ gitu nggih. Kemudian jangan lupa diingatkan untuk penggunaan APD level 2 ya, khusus untuk petugasnya ya. Yang ngangkut ya, pakai APD level 2 lengkap hair cap gitu ya, sarung tangan, kemudian apron gitu ya Bu, sepatu boot gitu nggih. Karena itu limbah berbahaya ya. Harus pakai APD level 2. Kemudian jangan lupa juga nanti dipraktekkan pada saat survei ya. Praktek itu bagaimana pengangkutannya menggunakan APD tadi sampai pelepasannya gitu. Itu jangan lupa nanti belajar. Nanti dibelajar apa bikin video, kemudian nanti dipelajari bareng-bareng sama jenengan, dipraktekkan. Itu nanti akan ditanyakan oleh surveyornya, harus praktek soalnya. Bagaimana pelepasan dan pemakaian APD level 2 gitu. Untuk penimbangannya nanti kan biasanya ada survei yang tanya gini ya Bu ya. Berapa misalkan jumlah sampah medis yang dihasilkan dalam 1 bulan. Nah, panjenengan itu kan diusahakan jangan pakai timbangan injak ya Bu. Timbangan berat badan itu loh Bu. Ya, ya misalkan panjenengan nggak punya timbangan tuh, ya ya, panjenengan nggak punya timbangan. Nah, bagaimana cara menimbangnya? Bilang saja kepada surveyornya bahwasannya nanti petugasnya ya dari pihak ketiga itu akan melakukan penimbangan. Kami melakukan cross check, kami lihat juga misalkan timbangan yang ditunjukkan misalkan ya 5 kilo gitu ya. Nah, kita lihat juga, kemudian kita foto hasilnya memang itu 5 kilo dari limbah yang kami hasilkan. Nah, nanti 5 kilo itu akan di invoice-kan ya, seperti ditagihkan ke kami ya berarti sesuai dengan yang tertulis tadi, sesuai dengan itu. Jadi kami memang tidak menyediakan terkait alat timbang seperti itu, nggak apa-apa ya Bu. Jadi nanti jawabannya seperti itu. Nah, jangan lupa di tempat penyimpanan itu ya sementara itu harus ada tempat cuci tangan atau kalau enggak hand sanitizer ya Bu ya. Itu jangan sampai nggak ada hand sanitizer ataupun tempat cuci tangan gitu nggih seperti itu. Oh, enggak. Kita ada sih Pak untuk wastafel yang portable. Mm-mm. Nah itu ditaruh di sebelahnya situ Bu. Heeh. Gigi itu ada Itu. di depan apa? Ruang sampah medis. Heeh. Nah itu di situ. Dan ada lagi yang ditanyakan Bu, monggo. Di situ sudah ada security-nya ya Bu ya. Kalau di LBC kayaknya ada security-nya ya. Security ada, tapi cuma satu. Iya nggak apa-apa. Maksudnya nanti kan eh, Nggak harus. pengamanan akses itu ya keluar masuk ya. Oh ya, heeh. Mm-mm. Kan ada CCTV, kemudian pakai buku tamu ya.
Ya. Sama security ya. Mm-mm. Itu. Nah, jangan lupa dilihat CCTV-nya apakah masih berfungsi atau tidak. Ya, Tuh. berfungsi. Nanti dilakukan pemeliharaan kalau misalkan ada yang memang mati ya, kameranya mati itu harus dilakukan perbaikan. Nah, perbaikannya masuk di elemen penilaian 1.3. Ada nih. Oh, yang jelas. EP3, EP3 yang terkait daftar inventaris itu loh Bu. Kan ada ya yang tadi itu kan ada di 1.3 EP3. Jadi aspaknya monggo diisi minimal 60%, kalau bisa 100% terisi gitu nggih. Tuh. Sudah Untuk terisi as nggih aspak. untuk asbak itu saya kendalanya itu untuk uploadnya itu masih belum bisa. Oh, kenapa Sama Bu? pengisian kayak ribet gitu. Ya memang harus harus dipenuhi itu Bu aspaknya. Iya, itu nanti saya bertahap deh itu. Masih Heeh, kalau untuk aspak, yang paling pusing itu masih di aspaknya sih. heeh. Kalau INM sudah diisi Bu. Apanya? INM. Udah, kalau itu malah bisa. Cuman kalau untuk aspak itu kan lebih kayak harus misalkan timbangannya itu mereknya apa Iya kayak gitu memang, kan. heeh, memang harus itu itu standarnya. Paham kan? Hmm. Nah itu jadi saya lewat-lewatin belum saya kerjain kalau yang Heeh. itu. Itu memang di bab 3 Bu. Bab 3 itu nanti memang perlu alat itu, makanya harus terpenuhi. Iya, kadang maksudnya saya juga suka koordinasi sama Dinkes ya, minta Heeh, belajar gitu kan. Cuman yang heeh. ngajar itu tuh sibuk banget, lagi banyak visit ke puskesmas gitu kan, jadi belum sempat Oh, ketemu. nggih, nggih. Nah, nanti bisa minta tolong ke kami, saya ataupun nanti ke Dokter Alfi ya. Karena eh, itu kan salah satu standar dari bab 3 ya, Bu ya. Ya, di bab 3 kan harus terpenuhi semuanya. Di bab saya itu hanya harus terpenuhi 60% kan minimal. Tapi kan kalau di bab 3 itu kan alat-alat medisnya yang tahu kan Dokter Alfi. Nah, itu nanti tanyaan bisa tanya ke Dokter Alfi juga nggak apa-apa sih untuk bagaimana prosedur pengisian aspaknya. Atau nanti kita jadwalkan ya bersama-sama kapan untuk pengisian aspaknya gitu sudah Bu nggih. Oh nggih, Bareng-bareng. nanti kalau itu saya ini saya Pengisiannya gitu ya. Pengisiannya sama SDM kesnya sudah ya. SIDMK-nya sudah ya Bu. sudah Sudah, oke. Itu juga harus terpenuhi ya. Terisi paling tidak 100% itu. Tenaganya ya harus sudah punya itu sudah. STR, SIP yang masih berlaku. Itu. Kemudian panjenengan sudah punya ini, Bu. Permisi, nggih, saya share. Nanti saya share semua ya, file-filenya ya ini ya. Ini, Nggih. sudah punya, Bu, ini, Bu. Apa itu? Formnya untuk penilaian itu. Yang diminta di kesanggupan survei itu kan ada berapa elemen penilaian yang sudah diisi oleh klinik. Itu sudah punya ini. Oh, belum Pak, nanti di-share di grup saja ya Pak ya. Oke, nanti di share. Nah, yang diisi sama jenengan adalah ini ya, Bu. Nilai ini loh, Bu, yang hijau-hijau ini loh, Bu, ya. Hijau-hijau ini ya. Ya, Oh iya. yang hijau ini dinilai. Jadi kalau yang ini nggak usah dinilai ya, Bu, ya. Yang ini, Amit ya. Ini nggak usah dinilai ya. Ini dari kita ya. Ini, Oke. ini nggak usah. Yang diisi hanya ini aja ini. Yang ini ya. Yang E, kolom E ini diisi semua. Kemudian yang hijau aja. Jadi ini langsung nilainya otomatis ya, Bu. Ini langsung itu ya. Ini dinilai 10, 5 atau 0 gitu aja. Jadi ini kalau misalkan nilaikan ya dinilai 10 gitu ya. Ini langsung keluar sendiri loh ini. Ya, ya, langsung keluar sendiri gini ya. Jadi tinggal panjenengan tulis aja seperti itu ya. Ya. Jadi nggak usah dihapus yang merah-merah yang bawah ini sudah otomatis gitu. Sampai nanti ketemu hasilnya berapa di sini ya. Ini elemen penilaiannya berapa nilainya. Ini diisi semua nama klinik, jenisnya, kabupaten kota, provinsi, tanggal pengisian, sama petugas yang mengisi. Petugas mengisi ini harusnya pimpinan klinik atau penanggung jawab klinik yang ngisi. Nah, ini nanti yang misalkan nilainya terakreditasi atau tidak terakreditasi ya, terakreditasi madya, utama ataupun paripurna gitu. Ini nanti saya berikan ke jenengan semuanya nggih terkait dokumen-dokumen apa yang harus dipenuhi. Tuh. Sambil berjalan nanti
kita bahas lagi nggih, Bu. Kita lanjut langsung ke bab 2 nggih, Bu. Untuk gambaran dulu nggih. Oh, nggih, Nggih, nggih. kita ke bab 2 ya, ini terkait dengan nah ini. Sudah terlihat, Bu? Sudah nggih? Belum? Sebentar ya Pak ya, saya panggil anak-anaknya dulu karena Nggih. kita Oh, beda beda tim. orang. Oke, Ya, siap, sebentar. siap. Nggih, monggo, monggo. Halo Pak Agung. Nggih, nggih, siap. Baik, kita sudah datang hadir. Oke, siap. Ini bersama siapa nih? Lupa kemarin tadi nggak kenalan dulu. Siapa, Bu? Monggo timnya Ini dikenalkan. dengan Dokter Bunga, Pak. Semuanya sudah wis dikenalkan yang ada di situ siapa saja. Oh ya, ini ada Dokter Bunga Heeh. Sebagai apa, Bu, di situ, Bu? sebagai konsultan, Pak. Oh, gitu. Nggih, siap. Terus Tanggung jawab klinik. Sebagai penanggung jawab, Pak. Yang oh, tadi, yang Ibu Uus sebagai pimpinan klinik. Terus yang MFK siapa yang menjadi penanggung jawabnya? Apa ya, Pak? Ya, maaf. Oh, manajer fasilitas pelayanan kesehatannya siapa yang mengurusi? Alkes yang Saya, mengurusi Alkes. oh apa? Alkes. Ha-ha. Alkes misalkan ada barang-barang yang rusak, kemudian terkait misalkan kerjasama pihak ketiga gitu siapa, Bu? Oh, kita ini masih belum tahu nih, Pak.
Oh gitu, nanti berarti ditentukan aja ya, siapa yang akan itu ya. Oh, Mm-mm. itu ada ininya nggak ya Pak, standarnya untuk yang bisa ngerjain itu Nah itu kan memang harus paham apa syaratnya? itu MFK, kemudian yang harus tahu K3 Bu, siapa Bu? Yang K3 tuh kemarin yang ikut belajar itu saya, dokter, sama apoteker dan perawat. Nah berarti dipilih wes salah satunya dari situ. Oh, yang punya sertifikat. Sebenarnya sih kemarin kita Heeh, akan dibagi ya 13 heeh, orang. heeh, Jadi itu kita akan nunjuk salah satu beauty terapis. heeh. Ya itu aja nggak apa-apa Bu berarti. Oh, itu nggak apa-apa ya. Nanti yang Heeh. penting harus bisa ya sama belajar ya. Iya belajar bareng-bareng kan nanti kan kita dampingi Bu, nggak langsung di anu gitu nggih. Oh ya ya ya. Heeh. Matur nuwun Pak Nggih Agung. sami-sami. Kemudian PPI siapa yang anu PPI? Ini perawat tapi hari ini lagi nggak masuk. Oh gitu nggih siap siap Nah, PPI. Sudah punya nanti sertifikat nggih Bu? ada. Oh nggih siap. Kita lanjut nggih ke bab 2 nggih. Bab 2 ini nanti Ini. lumayan banyak ya. Karena nanti ada PPI sama SKP gitu nggih. Saya share screen dulu. PPI ke bab 2 dulu. Nah, ini nggih. Kita ke bab 2 sebentar. Grupnya sudah saya bikinkan, nanti monggo ditambahkan nggih Bapak Ibu, siapa yang masuk ke grup gitu nggih. Nggak apa-apa kalau yang semuanya yang masuk nggak apa-apa. Yang penting apa ada komunikasi nggih antara kita gitu nggih. Pak, Ya nggih. tetap itu. Kemudian ini bab 2. Apa itu bab 2? Yaitu terkait dengan peningkatan mutu dan keselamatan pasien gitu ya, bab 2. Jadi bagaimana mutu yang ada di klinik LBC Depok dan keselamatan pasiennya itu dilakukan atau terlaksana di sana gitu. Dalam memberikan pelayanan dan asuhan pada pasien, klinik menjalankan program peningkatan mutu dan keselamatan pasien secara komprehensif sesuai dengan kebutuhan dan tingkat kompleksitas pelayanan yang diberikan. Ruang lingkupnya apa? Yang pertama, pemilik, penanggung jawab, dan seluruh staf dan bagian terlibat dalam upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Jadi semuanya itu baik pemilik, penanggung jawab, staf itu ada keterlibatan ya dalam peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Jadi nggak hanya PJ-nya aja yang tanggung jawab, tapi semuanya. Kemudian nanti ada penetapan, pengukuran, evaluasi, dan analisis indikator mutu klinik. Ya, kemudian ada pelaporan insiden keselamatan pasien, ya atau IKP, ya. Kemudian ada pengendalian dan pencegahan infeksi dan penerapan sasaran keselamatan pasien yang ada 6 indikator atau 6 komponen gitu nggih. Klinik memiliki penanggung jawab dalam melaksanakan program peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Jadi harus punya PJ-nya, PJ mutunya siapa gitu. Nanti ditetapkan oleh klinik. Ya, siapa nanti yang ditunjuk oleh klinik LBC Depok. Nah, di dalam bab 2 ini nanti ada PMKP 1, 2, dan 3. Ada 3 standar ya. Ada 18 elemen penilaian yang akan dinilai. Yang pertama adalah upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Nah, dalam hal ini perlu menunjuk koordinator untuk melaksanakan program PMKP ini. Jadi nanti ditentukan ya siapa yang menjadi koordinatornya. Tugasnya apa? Nah, ini penentuan dan evaluasi capaian indikator mutu, pelaporan insiden keselamatan pasien, pelaporan indikator mutu klinik, dan penerapan manajemen resiko termasuk pelaksanaan proses manajemen resiko yang dibuktikan dengan membuat daftar resiko dan melakukan mitigasinya. Ya, penanggung jawab klinik menunjuk seorang atau lebih staf sebagai penanggung jawab atau koordinator program PMKP yang bertanggung jawab pengukuran, penyusunan, evaluasi, dan pelaporan. Nah, di indikator mutu itu ada 3 ya. Ada indikator nasional mutu, indikator mutu prioritas, dan indikator mutu prioritas masing-masing unit layanan. Indikator nasional mutu itu ada 4 ya. Yang pertama adalah KKT ya, kebersihan tangan ya, kepatuhan kebersihan tangan. Nah, kepatuhan kebersihan tangan itu apa yang dinilai? Ada 3.
ya. Ada 3, apa? 6 langkah, ya. 6 langkah cuci tangannya harus benar. 5 momen, ya, 5 momen. 3 sebelum, 2 setelah, ya, jangan lupa. Kemudian waktunya, ya, waktunya. Nah, dalam hal ini, misalkan kita harus memahami dulu kapan kita menggunakan hand wash, kapan kita menggunakan hand rub, ya. Misalkan, misal ini ya contoh, panjenengan baru datang dari klinik ya, baru datang dari membeli makanan gitu ya, beli makanan dari luar. Kemudian panjenengan masuk ke dalam klinik ya, kemudian ada pasien yang mungkin eh, pelayanan ya, membutuhkan pelayanan. Nah, itu berarti itu menggunakan hand wash. Ya, karena panjenengan sudah kontak dengan dunia luar ya, maksudnya di luar ya, maksudnya di lingkungan luar klinik ya, yang mungkin mungkin ya banyak sekali bakteri dan virus-virus yang mungkin nempel ya di tangan jenengan. Nah, itu menggunakan hand wash atau misalkan cara gampangannya itu tangannya kotor banget itu harus hand wash. Kalau masih bersih ya kelihatan bersih itu pakai hand rub gitu. Nah, itu harus diperhatikan. Jadi seperti itu. Kemudian waktunya hand wash itu 40 sampai 60 detik. Hand rub 20 sampai 30 detik. Nanti yang dinilai itu adalah seperti itu, 3 indikator ya untuk KKT, kepatuhan kebersihan tangan. Yang pertama tadi 6 langkah cuci tangannya benar ya, pakai hand wash atau pakai hand rub. Kemudian momennya benar ya, 5 momen itu sama waktunya. 20 sampai 30 detik untuk hand rub, hand wash 40 sampai 60 detik gitu ya. Seperti itu. Itu seharusnya pakai stop watch atau pakai waktu ya. Kalau misalkan melakukan pengukuran, tetapi cara gampang panjenengan untuk melakukan pengukuran ya menggunakan hand wash itu misalkan gosoknya ya 5 sampai 6 ya untuk mendapatkan 40 sampai 60 ya. 4 sampai 6 ya paling enggak 5 lah 5 kali gosokan ya setiap langkah ya. Kemudian kalau misalkan hand rub itu cuma 2 sampai 3 gosokan saja gitu ya. Pihak punggung cuma 3 kali gosokan, punggung kanan 3 kali, punggung kiri 3 kali gitu ya. Kalau hand wash ya 5 kali gitu ya. Punggungnya 5 kali kanan, 5 kali kiri gitu. Dan waktunya jangan cepet-cepet ya, jangan kayak keburu kemana gitu ya. Jadi pelan-pelan ya. Supaya apa? Supaya saling terlindungi ya. Kemudian yang kedua, penggunaan APD. Ya, standarnya itu adalah 100%. Kalau KKT tadi standarnya 85%. Ya, kalau ke APD itu wajib ya, APD itu harus 100%. Ya, jangan lupa 100%. Nah, dalam hal ini untuk penggunaan APD kalau yang untuk beautician atau melakukan pelayanan kepada pasien itu paling tidak pakai masker ya ataupun pakai hand cup ya, pakai hair cup ataupun pakai apa namanya itu sarung tangan kalau bisa ya itu. Tetapi untuk yang limbah medis, pengangkut limbah medis harus menggunakan APD level 2 lengkap sampai sepatu boot, apron dan lain sebagainya itu. Tunggu. Kemudian yang ketiga dari indikator nasional mutu adalah identifikasi pasien harus benar 100% semuanya baik dari pendaftaran, kemudian pelayanan ya sampai dengan farmasi itu harus benar 100%. Misalkan si A ya dengan nama A, rekam medisnya ini, alamatnya ini harus benar yang dipanggil orang itu, jangan sampai orang lain yang dipanggil. Ya, treatmentnya benar yang dilakukan, jangan sampai keliru treatment itu. Kemudian obatnya juga benar yang diberikan, jangan sampai keliru obatnya. Krimnya jangan sampai keliru gitu. Kemudian baru kepuasan pasien ya, atau kepuasan pelanggan ya. Itu nanti yang biasanya dinilai selama 6 bulan sekali kalau kalau kepuasan. Tetapi kalau seluruh semuanya yang tadi 3 itu APD, identifikasi pasien sama terkait sama KKT ya kepatuhan kebersihan tangan itu harus setiap bulan dilaporkan ke Fasiankes melalui INM itu ya, Mutu Fasiankes yang harus diupload setiap bulan.
Minimal kalau klinik minimal diisi 3 bulan. Ya, kalau misalkan surveinya September, berarti Juni, Juli, Agustus harus terisi INM-nya. Kemudian indikator mutu prioritas itu yang menjadi prioritas permasalahan utama, ya, permasalahan utama yang ada di klinik. Nah, misalkan ya di klinik itu rekam medisnya masih belum lengkap ya, entah itu di pendaftaran, entah itu di pelayanan, di farmasi kurang lengkap mengisinya, itu bisa dijadikan prioritas klinik. Nah, prioritas klinik itu berarti prioritas yang menjadi permasalahan utama yang ada di klinik, ya, yang harus dipecahkan oleh klinik selama 1 tahun itu. Kemudian kalau mutu prioritas berarti masing-masing unit punya sendiri. Pendaftaran mungkin ada yang perlu diperbaiki apa, kemudian pelayanan apa, kemudian di farmasi apa. Nah, jadi berbeda-beda kalau yang masing-masing unit layanan. Tapi kalau prioritas menjadi permasalahan utama yang ada di klinik itu apa? Itu. Kemudian pemilik dan penanggung jawab klinik terlibat dalam peningkatan mutu dan keselamatan pasien di klinik dan menerima laporan capaian mutu klinik dan laporan insiden keselamatan pasien. Makanya semuanya melakukan ini, semuanya terlibat. Ya karena itu tadi INM, indikator mutu prioritas, indikator mutu prioritas unit layanan itu nggak bisa dilakukan sendiri. Perlu ada kerjasama tim. Makanya semuanya terlibat, baik pemilik, penanggung jawab maupun pegawai yang ada di situ. Ini ya yang diminta adalah ada SK penanggung jawab mutu. Kemudian penetapan indikator mutu klinik ini tadi ada 3, indikator mutu nasional, indikator prioritas, sama indikator prioritas per unit layanan. Kemudian pengukurannya seperti apa, pelaporannya seperti apa, buktinya ada, kemudian mungkin misalkan tadi ya KKT-nya kurang dari target 85%, apa yang harus dilakukan, mungkin sarana prasarananya masih kurang, berarti harus ditambah atau diperbaiki, atau mungkin karyawannya belum memahami terkait dengan bagaimana cara cuci tangan yang baik dan benar, ya berarti perlu sosialisasi, itu maksudnya umpan balik. Kemudian yang nomor 5 ini bukti pengukuran ini maksudnya upload di Mutu Fasiankes ya yang setiap bulan itu. Kemudian yang nomor 6 nanti akan dilakukan wawancara. Apakah Bapak Ibu semuanya ini sudah memahami terkait proses yang sudah saya jelaskan tadi terkait mutu. Kemudian insiden keselamatan pasien ini panjenengan harus melaporkan ya, IKP namanya, insiden keselamatan pasien. Nanti akan saya jelaskan apa itu insiden keselamatan pasien. Itu ada sentinel, KTC, KPC, KNC gitu ya, dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana apabila terjadi, apakah dilakukan pelaporan dan lain sebagainya. Kemudian ada daftar risiko klinik. Nah, risiko klinik ini dibuat hanya sekali ya dalam setahun. Nah, bedanya nomor 4 sama nomor 5, nomor 4 ini kan seperti perencanaan ya. Misalkan ya daftar risiko klinik pada saat memberikan pelayanan ya, misalkan panjenengan pelayanan apa? Peeling atau mungkin pelayanan laser ya. Itu kan resikonya mungkin ya bisa kulit terbakar, iritasi dan lain sebagainya. Nah, itu apa penyebabnya? Panjenengan tulis di sini. Kemudian pencegahannya misalkan terjadi apa untuk mengatasi supaya nggak terjadi iritasi, nggak terjadi burning atau kebakaran atau kulit terbakar pada saat misalkan laser itu seperti apa. Kemudian kalau sudah terjadi, misalkan terjadi burning, kebakaran, terbakar, kulit terbakar ya pada saat laser, itu apa yang harus dilakukan oleh klinik? Ini harus ditulis di nomor 4. Ini hanya sebatas eh, misalkan perencanaan. Misalkan kalau seperti ini apa yang harus dilakukan pencegahannya. Kalau sudah terjadi ini gitu. Yang nomor 4. Nomor 5 itu sudah kejadian ya. Kalau nomor 4 itu masih angan-angan, maksudnya oh nanti misalkan setahun ke depan ini mungkin ya kejadian yang akan dialami mungkin tempat parkirnya sempit ya, tempat parkirnya sempit. Nah, akhirnya mereka parkir di pinggir jalan ya. Nah, karena parkir di pinggir jalan rame, akhirnya mereka terserempet ya, terserempet sepeda motor atau mobil.
akhirnya mau ke klinik malah terserempet, ya terserempet itu. Nah, berarti apa yang harus dilakukan? Nah, yang dilakukan mungkin nanti pelebaran untuk pembuatan lahan parkir dan lain sebagainya. Misal seperti itu. Nah, Kak itu contoh yang nomor 4. Misalkan, kalau nomor 5, misalkan kejadian benar-benar terserempet, lahannya memang sempit, ternyata terserempet beneran dia. Terserempet. Berarti apa yang dilakukan kalau terserempet? Berarti P3K terlebih dahulu. Misalkan kalau parah, berarti nanti dilarikan ke puskesmas ataupun misalkan nggak bisa ke rumah sakit. Nah, seperti itu. Misalkan contohnya bukti tindak lanjut mitigasinya. Kalau misalkan terjadi, ya semoga tidak terjadi ya. Hanya angan-angan yang mungkin yang menjadi perencanaan saja, nggak sampai terjadi seperti itu. Misalkan rekam medisnya tertukar. Nah, itu apa sih yang harus dilakukan? Di nomor 4 pencegahannya. Kalau memang sudah tertukar seperti apa? Tuh. Kemudian kalau memang benar-benar sudah terjadi nomor 5 itu apa yang dilakukan? Boleh sama dengan yang nomor 4 ya perencanaannya atau mungkin berbeda. Nanti dijelaskan kenapa kok nomor 5 ini berbeda dengan nomor 4 penjelasannya yang sudah direncanakan setahun tadi. Oh ternyata misalkan ada alkesnya yang kurang akhirnya nggak sesuai dengan yang dituliskan di EP4 tadi, nggak apa-apa dijelaskan aja. Mungkin krimnya pada saat nomor 4 itu misal ya kejadian krimnya habis gitu ya, kemudian krimnya diganti. Kemudian ya pada saat mungkin dia kulitnya terbakar, terus kemudian krimnya nggak ada, akhirnya diganti. Padahal harusnya pakai krim ini di nomor 4. Ternyata pada saat kejadian kulit terbakar itu krimnya nggak ada habis, jadi akhirnya diganti dengan krim lain. Nah itu nggak apa-apa dijelaskan di sini di nomor 5. Bahwasanya memang mungkin keterbatasan krim akhirnya diganti dengan krim yang lain seperti itu. Kemudian yang kedua, PMKP 2 itu ada sasaran keselamatan pasien. Sasaran keselamatan pasien itu menerapkan terkait dengan pengukurannya bagaimana, evaluasi dan pelaporannya. SKP itu ada 6, gitu, Bapak Ibu. Tujuannya apa sih untuk memberikan keselamatan pada pasien gitu. Yang pertama apa? Terkait dengan identifikasi pasien. Ya, identifikasi pasien itu nggak hanya di pendaftaran, di pelayanan, di farmasi juga penting ya. Minimal tanyakan apakah benar yang mau dilayani itu namanya sesuai, nomor rekam medisnya, tanggal lahir sama nomor induk kependudukannya. Jadi diidentifikasi baik sebelum pelayanan pada saat memberikan prosedur diagnostik, tindakan, pemberian obat, pemberian diet, dan identifikasi terhadap pasien koma. Misalkan seperti itu. Jadi identifikasi pasien nggak hanya pada saat terjadi loket ya, atau loket pendaftaran, tapi semuanya. Siapa tahu pas waktu yang dipanggil si A namanya sama, yang masuk bukan si A tersebut, si B-nya. Itu makanya perlu ada identifikasi pasien dan ini harus 100%. Kemudian yang kedua, pelaksanaan komunikasi efektif. Dalam hal ini komunikasi efektif itu komunikasi yang tepat waktu, akurat, lengkap, tidak membingungkan dan dipahami antar tenaga kesehatan yang melakukan pelayanan. Itu baik verbal, elektronik ataupun tertulis. Nah, dalam hal ini misalkan si dokter bilang harus dikasih misalkan pelayanan, misalkan dia mau perawatan ini. Kemudian si dokter bilang ini gitu ya. Nah, perawat atau beautician-nya harus melakukannya sesuai dengan anjuran dari dokter. Ya, nanti dicek di rekam medisnya apa benar yang ditulis itu sama dengan yang diucapkan sama dokternya. Jangan-jangan nanti berbeda. Dan nanti cek itu di rekam medisnya. Apakah benar nanti misalkan botox itu ya, botox pipi kanan. Ternyata eh, dokternya bilang pipi kanan. Ternyata pada saat eksekusinya pelaksanaannya pipinya pipi kiri sing di botox keliru sudah. Nah, ini nanti kita akan lihat bagaimana komunikasi efektifnya. Kemudian keamanan obat yang perlu diwaspadai. Nah, ini juga perlu dikelola. Apa saja obat yang diwaspadai itu? Contohnya adalah high alert ya sama Lassa. Bagaimana penandaannya? Apakah sudah ada inventarisnya? Lassa itu high alert ya. Itu obat-obat dengan resiko tinggi itu apakah sudah ada ya daftarnya? Kapan kadaluarsanya?
Itu obat-obat emergensinya ada nggak, jenisnya apa saja, kadaluarsanya kapan, bagaimana penyimpanannya, itu nanti akan dilihat di keamanan obat resiko tinggi atau keamanan obat yang perlu diwaspadai. Kemudian terlaksananya tepat lokasi, tepat prosedur, dan tepat pasien. Nah, ini harus benar ya. Misalkan kalau botox pipi kanan ya harus dipastikan di pipi kanan. Jadi jangan sampai keliru di pipi kiri. Nah, perlu ada penandaan sisi operasi. Maksudnya ini di sini penandaan sisi operasi. Nah, kemudian untuk melihatnya di mana? Direkam medis. Apakah itu benar sesuai dengan instruksi dari dokternya, gitu nggih. Jadi ini tetapi biasanya kalau LBC itu kan nggak sampai melakukan itu ini. Nanti ini bisa di TDD, tidak dapat dinilai gitu. Sama surgical safety checklist itu nggak akan dinilai biasanya. Kemudian yang nomor 5, pengurangan resiko infeksi terkait pelayanan kesehatan. Yang tadi sudah saya jelaskan ya, terkait dengan cuci tangan, hand hygiene, 6 langkah dan 5 momen. Jangan lupa harus dipahami oleh pengunjung, pasien, dan staf klinik. Perlu ada pelatihan cuci tangan yang benar pada staf, pasien, dan pengunjung. Jadi nanti ada buktinya, sosialisasi kepada pengunjung, pasien, maupun kepada stafnya. Kemudian resiko jatuh ya, resiko cedera karena jatuh. Nah, ini penting ya dilakukan oleh klinik. Jadi nanti ada form di klinik tersebut terkait dengan screening resiko jatuh. Nah, karena Bapak Ibu yang ada di klinik LBC Depok ini klinik rawat jalan, berarti nanti formnya menggunakan get up and go test gitu ya. Kalau rawat inap itu menggunakan Morse ya, Morse untuk dewasa dan Humpy-Dumpy untuk pasien anak. Tapi karena panjenengan termasuk klinik rawat jalan, berarti pakai get up and go. Jangan lupa fasilitasnya harus dipenuhi juga terkait dengan kursi roda, kemudian ada pegangan di kamar mandi, kemudian awas lantai licin, kalau misalkan ada tangga, kemudian awas tergelincir gitu ya. Kemudian misalkan pada saat ngepel itu ada segitiga awas lantai licin itu nggih. Tuh. Nah, ini yang diperlukan nggih elemen penilaiannya. Pertama, bukti identifikasi pasien sebelum intervensi, ada SOP, ada bukti pelaksanaan identifikasi di rekam medis, sama nanti simulasi wawancara. Ya, simulasi dan wawancara ini jadi satu biasanya. Kemudian pelaksanaan komunikasi sama ada SOP sama buktinya direkam medis sama wawancara dan komunikasi dan simulasinya gitu nggih. Kemudian bukti pengelolaan keamanan obat itu ada SOP atau SPO, daftar resiko tinggi yang diperbarui sama observasi dan wawancaranya. Kemudian penandaan sisi operasi ini sama surgical ada SOP dan penandaannya juga. Kemudian tapi ini kalau di klinik ini biasanya kalau di klinik kecantikan LBC ini di TDD tidak dapat dinilai nggih. Itu. Kemudian nomor 6 ada media informasi penerapan kebersihan tangan. Ada SPO, medianya, 6 langkah cuci tangan, 5 momen harus ditempel ya di wastafelnya, di kacanya atau di mana di situ yang bisa dilihat. Kemudian ada simulasi kepada pasien dan petugas. Kemudian ada wawancara penerapan kebersihan tangannya. Kemudian SOP resiko jatuh ya, pencegahan pasien resiko jatuh sama implementasinya. Implementasinya tadi seperti misalkan ada pegangan di kamar mandi ya, kemudian awas lantai licin, awas tergelincir kalau ada tangga dan lain sebagainya. Kemudian PPI yaitu pencegahan dan pengendalian infeksi. Nah, ini nggih. Jadi klinik harus ini harus ada penanggung jawab PPI dan membuat identifikasi resiko setiap akhir tahun sebagai dasar penerapan PPI. Nah, PPI itu apa saja? Ada kewaspadaan standar, ada 10 ini yang nanti harus dipenuhi oleh klinik. Kebersihan tangan, penggunaan APD, dekontaminasi, dan sterilisasi alat medis, pengendalian lingkungan, apakah lingkungannya itu tercemar, banyak serangga, atau mungkin bangunannya hampir roboh dan lain sebagainya. Kita lihat pencahayaannya, kemudian kebisingan, kemudian pengelolaan limbah, ya limbahnya bagaimana pengelolaan limbah B3-nya, kemudian limbah domestik, linen, ya di laundry atau nyuci sendiri.
Kemudian pelindungan kesehatan petugas ya. Ini maksudnya ini mungkin ada imunisasi atau mungkin ada makanan tambahan untuk petugas atau ada vitamin. Kemudian penempatan pasien mungkin cewek sama cowok diganti pisah atau seperti apa. Kemudian etika batuk mungkin ada poster dan lain sebagainya yang mendukung etika batuk. Misalkan kalau ada pasien yang batuk atau pengunjung yang batuk di sana, apa yang harus dilakukan oleh klinik. Kemudian praktik menyuntik yang aman. Maksudnya ini pada saat botox ya. Botox itu seperti apa? Cara praktik menyuntik yang aman seperti itu. Kemudian kewaspadaan terhadap transmisi, yaitu ada kontak, droplet, dan udara. Ini misalkan terkait dengan kontak. Misalkan tadi ya ada yang batuk, itu seperti apa. Kemudian mungkin eh, terkait dengan sirkulasi udaranya, AC dan lain sebagainya, apakah itu sudah dilakukan pemeliharaan dan lain sebagainya. Kemudian bundles ya terkait dengan HSI itu ya dan lain sebagainya. Kemudian surveillance, kemudian pendidikan dan pelatihan terkait PPI apakah sudah dilakukan dan penggunaan antimikroba yang bijak. Ini terkait dengan farmasi gitu. Dan jangan lupa petugas yang melakukan atau sebagai penanggung jawab PPI harus sudah lulus sertifikat PPI dasar. Itu. Ini ya yang diminta ya terkait dengan kebijakan PPI, SOP-nya, kemudian program yang sudah dilakukan, bukti-buktinya, kemudian SK penetapan penanggung jawab PPI dan sertifikatnya kalau bisa, kemudian SPO, hand hygiene, sarana kesehatan atau kebersihan tangan, buktinya sama bukti pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan hand hygiene. Kemudian bukti pelaksanaan dan pelaporan kepada penanggung jawab klinik dan pemilik terkait dengan pelaksanaan PPI. Kemudian selanjutnya saya akan jelaskan lagi terkait dengan PPI ya. Sebentar di mana ya? PPI. Nah, ini terkait dengan PPI ya. Nah, ini PPI. Saya besarkan. Ini terkait dengan PPI, nggih. Apa itu PPI? Nah, itu adalah pencegahan dan pengendalian infeksi, ya. Apa saja di dalamnya? Tujuannya apa sih? Untuk mencegah munculnya hospital acquired infection atau infeksi nosokomial. Maksudnya itu, ya. Ada berapa tadi? Sudah dijelaskan 10 item untuk kewaspadaan standar, 3 item untuk kewaspadaan terhadap transmisi. Jadi di bab 1, bab 2, bab 3 itu penting dilakukan ini. Gitu, nggih. Nah, yang pertama terkait dengan kewaspadaan transmisi ya, kontak. Ya, misalkan ya kita nggak tahu kan apakah ada pasien atau pengunjung jenengan yang punya HIV dan lain sebagainya itu perlu penting. Makanya penggunaan APD itu penting dilakukan. Droplet juga, airborne juga, makanya penggunaan APD, kemudian pengendalian lingkungan itu penting. Kemudian kebersihan tangan yang tadi sudah saya jelaskan. Ini 3 yang akan dinilai, 6 langkah, 5 momen, dan penggunaannya ya, menggunakan sabun ataupun menggunakan hand rub. Ingat 2 sebelum dan 3 sesudah. Sebelum bersentuhan pasien, sebelum melakukan tindakan, sesudah bersentuhan dengan cairan tubuh pasien, sesudah bersentuhan dengan pasien, sesudah bersentuhan dengan lingkungan pasien. Nah, maksudnya adalah biasanya kan panjenengan jelas ya kalau sebelum melaksanakan tindakan dan lain sebagainya ini sudah melakukan. Tetapi yang biasanya yang lupa adalah sebelum bersentuhan dengan pasien. Biasanya kan panjenengan salaman terlebih dahulu ya dengan pasien. Nah, itu juga harus cuci tangan setelahnya ya. Misalkan panjenengan, oh selamat datang di klinik LBC Depok. Biasanya panjenengan salaman tuh. Kecuali kalau yang di resepsionis kan nggak salaman. Biasanya cuma tangannya di depan dada tok ya. Nah, apabila panjenengan kontak seperti itu juga harus cuci tangan. Kemudian mau pulang, mereka juga biasanya salaman kan, itu juga harus segera cuci tangan ya atau menggunakan hand rub sesudah bersentuhan dengan pasien. Itu juga penting seperti itu. Kemudian ini yang tadi saya jelaskan ya 40 sampai 60 pakai hand wash, hand rub 20 sampai 30 detik. Ini yang nanti yang harus dilengkapi nggih, SOP,
pengukurannya, entry, dan hasil pengukurannya. Jadi nanti yang di KKT itu perlu 200 momen ya, setiap yang harus diisi kan 200 ya. Nah, itu caranya tadi penghitungannya. Jadi misalkan satu orang itu kan ada yang di minimal 1 hari itu kan harus dilakukan pengamatan ya. Nah, itu monggo panjenengan apakah satu orang itu sudah melakukan 3 tadi, yaitu 6 langkah, 5 momen, dan waktunya tepat. Jadi sampai 200. Jadi dari 200 kali pengamatan itu, apakah ada yang belum memenuhi, misalkan dari 3 itu satu yang belum memenuhi, ya berarti langsung gugur. Berarti bukan lagi 200, bisa jadi 199 gitu. Nah ini ya nanti checklistnya, daftar tiliknya, nanti monggo dilengkapi dan lain sebagainya. Ini ya jumlah total centang dibagi jumlah momen cuci tangan dikali 100%. Ini ya semuanya. Pengukurannya pada semua nakes pemberi layanan klinis ya. Jadi kalau nggak langsung kontak dengan pasien nggak usah dilakukan KKT ini sama dengan APD. Nah APD harus ada masker, handscoon, pelindung kepala, gaun, kacamata Google, face shield, dan sepatu boot. Ini khusus yang untuk pengangkut limbah medis ya. Ini harus ada semuanya dipakai ya ini. Nah, ini kepatuhannya. Jadi nanti diamati petugasnya sesuai indikasi. Kalau misalkan cuman peeling, mas, kemudian apa facial gitu aja ya pakai eh, masker ataupun pakai pelindung kepala sama sarung tangan itu sudah cukup gitu, nggih. Kemudian ini SOP-nya, nggih, SOP pemakaian, SOP pelepasan itu nanti dipraktekkan biasanya pada saat survei. Kemudian pengelolaan limbah medis ya, limbah medis, limbah cair, limbah padat, dan non medisnya seperti apa. Ini nggih. Jangan lupa kalau limbah medis ini warnanya kuning, ini warnanya hitam, ini keliru ya. Kalau hitam itu khusus yang non medis gitu nggih. Jangan lupa itu. Kemudian biasanya spet itu kan ada plastiknya ya, itu dimasukkan ke bungkus jarum itu loh, itu harusnya masuk ke non medis. Jangan sampai kemarin ada yang masuk ke limbah medis gitu nggih. Jangan sampai keliru. Ini ya tadi SOP-nya. Itu kemudian pengendalian lingkungan. Nanti kita lihat bagaimana air bersihnya, sirkulasi udara, pencahayaannya, konstruksi bangunannya, apakah kuat, kokoh, pencahayaannya itu redup, remang-remang atau cerang, ventilasi udaranya itu nggak nggarai pengap ya, udaranya segar, sejuk. Misalkan kalau ada AC itu AC-nya terpelihara, nggak bau itu ya. Kemudian air bersihnya terpenuhi ya, lancar, nggak mati, kemudian tercukupi pada saat melakukan pelayanan gitu nggih. Baik dari tandon, mungkin kamar mandi, jangan lupa toiletnya dibersihkan, nanti akan juga dilihat gitu. Kemudian pencahayaan ya, kalau pencahayaan yang penting nggak remeng-remeng ya, cahaya terang itu sudah penting. Tuh, kemudian ini nanti bisa dibaca sendiri spill kit. Nah, nanti ada uji coba spill kit, oke. Bapak Ibu nanti mungkin praktek pada saat survei itu ada praktek spill kit. Nah, ini nanti monggo panjenengan penuhi ini. Kalau spill kit infeksius ya, misalkan ada tumpahan infeksius, ini dalamnya isinya ini kotaknya ya. Kalau misalkan limbah B3-nya yang apa untuk spill kit B3 ini ya, untuk infeksius ini misalkan darah dan lain sebagainya menggunakan ini ya, pakai ini yang atas ini. Kalau yang cuma limbah B3 misalkan sampah-sampahnya itu jatuh pakai ini, pakai ini. Kalau yang infeksius darah, nanah, muntah itu pakai ini infeksius ya. Ini spill kitnya, jangan lupa isinya tadi itu. Kemudian nah, ini pengendalian lingkungannya ya tadi sudah ada, tinggal nanti disesuaikan ya. Kemudian sterilisasi alat. Nah, ini juga nanti penting ya, menggunakan apa saja. Ini kalau yang critical, semi critical sama non critical ya, pakai apa? Pencucian dengan deterjen ataupun desinfeksi, sterilisasi atau seperti apa nanti disesuaikan. Nah, ini nggih cara pengemasannya nanti disesuaikan ya. Misalkan kalau pakai satu lapis, kalau disimpan di lemari tertutup itu hanya 1 minggu. Kalau di rak terbuka 2 hari. Kalau double lapis ya, dibungkus double atau 2 lapis itu 3 minggu.
untuk tertutup, kalau yang terbuka itu adalah 2 minggu. Ini nggih semuanya, jangan lupa linen juga sama, harus ada linennya, pengelolaannya, baik itu linen bersih, linen steril, kotor maupun infeksius itu monggo dibedakan. Kemudian etika batuk ya. Etika batuk itu nanti monggo tata cara batuk bersih yang baik dan benar itu perlu disosialisasikan ya. Nanti ini ada ditempel di depan klinik ya, di resepsionis. Nanti ini disosialisasikan, ada buktinya panjenengan ke pasien atau ke pengunjung ataupun ke karyawan klinik gitu nggih. Misalkan tutup mulut dengan tisu jika Anda batuk bersih. Buang tisu yang sudah dipakai ke dalam tempat sampah atau limbah. B3, jangan keliru nggih. Kemudian saat batuk dan flu gunakan masker agar orang lain tidak tertular. Lakukan batuk dan bersin dengan lengan baju atau bagian dalam. Kalau pakai lengan baju panjang, kalau pendek ya ditutup pakai tisu ataupun masker ya. Lakukan kebersihan tangan dengan air mengalir dan sabun atau hand rub. Itu. Kemudian keselamatan dan kesehatannya karyawan, mungkin ada penggunaan ini ya, tidak menggunakan aksesoris di tangan, kemudian menggunakan APD. Kemudian apabila tertusuk jarum dilaporkan sebagai kejadian tidak diharapkan. Kemudian penyuntikan yang aman, berarti harus cara menyuntiknya aman harus dilakukan, terutama untuk botox ya dan lain sebagainya. Jadi satu spuit ya, spuit itu satu obat, satu prosedur. Harus aseptik, memakai APD dan pembuangan jarum di safety box. Kalau penempatan pasien, monggo di sana seperti apa? Apakah dibedakan laki-laki dan perempuan? Monggo nanti disampaikan kepada kami. Kemudian SKP selanjutnya. SKP itu apa? Sasaran keselamatan pasien ya, yang tadi sudah dijelaskan. Nah, ada 6 sasaran keselamatan pasien. Mengidentifikasi pasien dengan benar, komunikasi efektif, keamanan obat yang harus diwaspadai, kemudian surgical atau penandaan sisi operasi dan surgical safety checklist ya. Kemudian mengurangi resiko infeksi akibat ini atau hand hygiene sama resiko pasien akibat terjatuh. Identifikasi pasien itu tujuannya adalah untuk tepat orang. Kalau komunikasi efektif itu untuk tepat omongan atau komunikasinya. Kalau ketepatan pemberian obat adalah tepat obat. Tepat operasi itu maksudnya adalah ketepatan lokasi, prosedur dan identifikasi. Cegah infeksi itu termasuk dengan kepatuhan kebersihan tangan. Kemudian cegah jatuh untuk screening resiko jatuh yang ada di klinik LBC Depok seperti apa gitu. Ini ya tadi mengidentifikasi pasien, kemudian komunikasi menggunakan SBAR ya, situation, background, assessment recommendation atau tulis baca konfirmasi apabila ini dirujuk TBK. Kemudian keamanan obat itu apa saja ini ya, terkait dengan penyimpanannya ya, ini seperti ini, high alert, ada tulisannya, ada segitiga merah. Kemudian bagaimana LASA, penyimpanannya seperti apa, cefotaxime sama ceftriaxone, ini kan hampir-hampir sama, itu juga perlu diwaspadai. Ini juga sama ya, penetakannya seperti apa, nanti kita amati. Kemudian ini terkait dengan lokasi pembedahan itu ya. Ini kemudian resiko tadi yang sudah saya jelaskan, kemudian mengurangi resiko akibat jatuh. Nah, ini langsung saja ke IKP, insiden keselamatan pasien. Nah, ini insiden keselamatan pasien itu ada 5 ya. Yaitu pertama sentinel, yaitu kejadian yang mengakibatkan kematian atau cedera yang serius. KTD, kejadian tidak diharapkan yang mengakibatkan cedera. KTC adalah insiden yang sudah terpapar ke pasien tapi tidak cedera. Kemudian KNC, kejadian yang belum terpapar sampai ke pasien. KPC, kondisi yang sangat potensi untuk menimbulkan cedera tapi belum terjadi insiden. Contohnya seperti apa ini? KTD, jatuh terpeleset akibat lantai licin sehingga kaki memar. Rencananya apa? Jadi menggunakan RCA ya. RCA sederhana, register control assessment-nya secara sederhana, yaitu register insiden internal. Jadi tapi di laporannya IKP nihil. Kemudian KNC, kalau ada KNC, kejadian nyaris cedera, contohnya
Nyaris jatuh akibat bed goyang namun tidak jadi. Berarti harus dilakukan RCA sederhana. Tapi di aplikasi IKP-nya nihil. KPC, kejadian potensi cedera. Lantai licin berpotensi resiko jatuh. Nah, ini perlu adanya mitigasi resiko. Ya, mungkin lupa nggak ada tulisannya awas lantai licin ya. Tapi kita tahu, oh itu di depan ada lantai licin, tapi kok nggak ada tulisannya lantai licin. Nah, kita berarti harus menghindari ya. Kalau saya misalkan sebagai pengunjung wis tahu di depan itu kok ono becer, lantainya licin. Jadi jangan sampai saya lewat situ. Nah, berarti kurangnya apa? Berarti kurangnya klinik harus pakai awas lantai licin. Itu namanya mitigasi resiko. Tapi registernya insidennya internal atau IPAP-nya nihil. KTC, kejadian tidak cedera, resepnya ketuker, misalkan harusnya kasih vitamin C, diberi B kompleks, misalkan di krimnya keliru ngasihnya, ya itu juga nanti termasuk kejadian tidak cedera. Jadi IKP-nya nihil. Sentinel itu misalkan pasiennya kepleset, jatuh terus meninggal, mungkin kepalanya terbentur benda di situ akhirnya fraktur akhirnya meninggal. Itu harus RCA komprehensif dan pelaporannya melalui KNKP yang ada di aplikasi IKP gitu nggih. Manajemen resiko itu ada identifikasi resiko, analisa resiko sama mitigasi resiko. Contohnya apa caranya nanti ya menyusunnya karena lantai kamar mandi licin mungkin pasien terpeleset kemudian jatuh sehingga terjadi cedera. Karena atap gudang obat bocor, mungkin ada obat yang terkena percikan air hujan sehingga obat menjadi rusak. Ini yang saya jelaskan tadi, yang membuat 1 tahun itu. Ya misalkan ada atap gudang obatnya bocor. Oh mungkin, ini kan kejadian aslinya, atap gudang obat bocor. Mungkin kalau nanti ada hujan, nanti obatnya jadi rusak. Nah, ternyata kejadian beneran. Pas atapnya bolong, ternyata obatnya itu terkena air hujan. Apa yang harus dilakukan? Itu maksudnya yang tadi di EP4 sama EP5. Kemudian karena ruang tunggu pasien sempit, mungkin ada pasien infeksius yang tidak menggunakan masker. Maksudnya ada yang batuk ya, kemudian bersin sehingga bisa terjadi penularan penyakit. Ini nanti bisa disusun oleh klinik LBC Depok. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Monggo, mungkin ada yang ditanyakan terkait dengan bab 2. Monggo, Bu. Mungkin ada yang ditanyakan terkait bab 2 ini. Ke siapa ini, Bu? Samsung ini. Bu apa? Monggo. Ada yang ditanyakan? Halo? Ada yang ditanyakan, Bu? Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Ada yang ditanyakan? Monggo. Betul. Monggo, ada yang ditanyakan terkait ini. Mungkin ada yang kurang paham terkait dengan bab 2. Sambil nanti berproses nih. Nah, apa yang mungkin ditanyakan terlebih dahulu yang mungkin eh, panjenengan masih belum paham. Sambil nanti, oh ternyata ini toh yang perlu dipahami gitu. Apakah sudah mulai menyusun yang bab 2, Bu? Kalau bab 2 belum, baru mau mulai hari ini. Oh gitu, nggih, nggih. Jadi memang belum ada pandangan. Kalau bab 1 kita udah selesai, nanti saya kirim ke Pak Agung. Oh gitu, nggih, siap. Jadi nanti ini sebagai pandangan saja ya, Bu. Ya, Nanti ini. jadi ini pandangan. Terus nanti kalau Mm-mm. kita ngerjain, kalau di jalan ada yang kira-kira belum paham, nanti kita WhatsApp di grup ya, Iya, Pak ya. siap. Atau nanti Ditanyain di grup. pribadi nggak apa-apa sih nanti ya, nggak apa-apa. Oh ya. Gitu aja. Yang penting adalah kita sama-sama berproses gitu ya, Bu ya. Nggih, nggih, Pak. Gitu aja. Mungkin ada yang ditanyakan lagi nanti sambil itu ya. Nanti panjenengan masuk aja ke grup ya. Yang masuk bab 1 siapa, bab 2 siapa, Nggih. masuk aja weh sampai bab 3 Tadi ya. Timnya. tadi sudah saya share nomor-nomornya ya Pak ya untuk grupnya ya. Pak Agung yang bikin atau saya ya Pak Oh, ya? sudah saya bikin kan? Oh sudah. Ya, akreditasi klinik LBC judulnya.
Bentar. Heeh. Sudah saya buatkan, Bu. Jenengan masukkan aja ke grupnya ya. Sudah saya bikinkan ya. Oh, gitu. Namanya apa ya Pak tadi? Akreditasi klinik LBC. Oh, akred. Heeh. Masuk ke grup kok, Bu. Oh ya, akreditasi LBC Depok nih ya. Ha-ha, ha-ha. Nah, itu masuk di situ. Jadi dimasukkan semuanya, timnya yang baik itu staff, yang pokoknya yang ada di LBC Klinik Depok itu, nanti biar kita sama-sama sosialisasi di situ. Misalkan ada kekurangan, ada apa gitu, nggih. Oh, Termasuk berarti ini PPT-nya. nggak harus bab 1 ini ya Pak ya? Enggak, karena Oh, semuanya karena ya. ya supaya memiliki pemahaman yang sama ya, Bu ya. Oh ya. Jadi biar misalkan saya nanti matur, bab misalkan terkait dengan struktur organisasi gitu ya. Berarti harus memahami semuanya, baik ini. Jadi semuanya biar paham. Oh, berarti aku Oh ini ya. meskipun nggak masuk ke bab 1, bab 2, tetapi aku juga penting loh di grup ini. Maksudnya punya tupoksi yang sama-sama menunjang gitu loh, Bu. Jadi biar sama-sama belajar juga terkait Ya. ternyata ini gitu. Meskipun nanti apa ya kewenangannya atau yang ditanyakan mungkin sedikit, mungkin cuma tupoksi dan lain sebagainya gitu. Jadi biar sama-sama memahami, Bu. Nggak, jadi Yes. setelah akreditasi itu semuanya bisa, misalkan ada yang resign ataupun nanti ada yang mungkin pindah dan lain sebagainya itu tetap ada pegawai yang memahami terkait dengan akreditasi gitu. Itu. Mungkin ada yang tanyakan lagi? Dokter, ada yang mau ditanya? Ya. Atau sambil nanti berproses aja, nggih. Nggih, Pak. Ya, Sambil karena nanti berproses. masih ada banyak sekali pertemuan dengan kita, jadi nanti nggak apa-apa, nggak usah ragu, nggak usah perlu nunggu pertemuan, gitu, PA aja nggak apa-apa. Nggih. Itu aja. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti untuk selanjutnya nanti akan dijeda ya, Bu. Ya, yang hari Minggu Ya. besok akan dijeda. Jadi nanti 10.30 sampai jam 12 itu nanti untuk bab 1. Ya. Ya. Nanti untuk jam 2 sampai jam 4 itu nanti untuk bab 2 gitu nggih. Jadi Nggih. biar nggak Ya. terlalu berdekatan ya. Karena ini Setiap hari Minggu. jadi karena ini mungkin cuma materi, jadi saya rangkap. Jadi kalau besok jadi sendiri-sendiri 10.30 sampai jam 12 untuk bab 1, nanti bab 2-nya jam 2 sampai jam 4 gitu nggih. Jadi Nggih, Pak. 2 jam gitu nggih. Mungkin itu Nggih. saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan sudah memilih LPA PKP. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nggih, wabarakatuh. Terima nggih. kasih Pak Nggih, Agung. Salam sami-sami. sehat. Salam sehat. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih. Mohon izin live. Nggih, assalamualaikum.